Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita membaca satu kitab dalam ilmu tasawuf, yaitu kitab Tajul Asrar fi Tahqiqi Masrabil Arifin min Ahlil Istibsar. Satu kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati Qaddasallahu sirrah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang terakhir telah sama-sama kita membaca dan mengkaji kitab Tajul Asrar ini tentang seorang sufi yang sebagai insan kamil, manusia yang paripurna, adalah surah atau gambaran Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dalam arti Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sifat-sifatnya kepada hamba yang dicintainya, hamba yang dekat dengannya, sehingga hamba tersebut menjadi khalifahnya di atas muka bumi ini. Itu kurang lebih ya kesimpulan dari apa yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Baik, kita lanjutkan bacaan kita. Qala al-musannifu nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa qila inna lafdhas sufi huwa ismun min asma'illahi ta'ala kal wali yutlaqu alaihi ta'ala wa yutlaqu ala ghairihi fata'ammal. Wa fi hadzal maqami asyara ilaihi al-hadisu al-qudusi biqaulihi la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa idza ahbabtuhu kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa rijlan wa fu'adan wa kullahu. Wa qauluhu aidan man talabani wajadani wa man wajadani ahbabtuhu wa man ahbabtuhu asyaqtuhu wa man asyaqtuhu qataltuhu wa man qataltuhu fa alayya diyatuhu wa man alayya diyatuhu fa ana diyatuhu. Intaha. Penulis kitab ini, semoga Allah SWT memberikan pada kita manfaat
melalui ilmunya, ilmu dari para guru-gurunya dan ilmu dari murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, ada satu pendapat yang mengatakan bahwa kata sufi itu adalah salah satu nama di antara nama-namanya Allah. Sebagaimana al-wali, wali. Ya, kata wali juga adalah salah satu nama di antara namanya Allah. Karena kata wali bisa digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga bisa digunakan untuk selain Allah, yaitu untuk manusia. Maka renungkanlah itu. Nah, pada maqam kedudukan seperti inilah yang diisyaratkan di dalam hadis qudsi dengan firman Allah SWT, hambaku terus menerus mendekatkan dirinya kepada saya melalui ibadah-ibadah sunnah sampai saya mencintainya. Maka apabila saya telah mencintainya, saya yang akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, fuadnya, hatinya, dan seluruhnya. Dan juga firman Allah SWT dalam hadis qudsi yang lain, barang siapa yang mencariku dengan sungguh-sungguh, maka dia akan menemukanku. Dan barang siapa yang telah menemukanku, maka saya akan mencintainya. Dan barang siapa yang saya cintai, maka saya kemudian akan sungguh-sungguh mencintai dan merindukannya. Dan barang siapa yang saya cintai dengan penuh kesungguhan, maka saya akan dalam tanda kutip mematikannya. Dan barang siapa yang saya matikan, maka saya yang akan menjadi dia tebusannya. Dan barang siapa yang atas tanggunganku tebusannya, maka sayalah tebusan baginya. Intah, selesai. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, penulis kitab Tajul Asrar, dalam bahasan tadi. Yang pertama sekali, beliau menukil satu perkataan, bahwa sufi itu adalah salah satu di antara nama Allah SWT. Meskipun pandangan ini beliau menggunakan sigat tamrid, kila, dikatakan. Biasanya sigat bentuk seperti itu digunakan untuk pendapat yang kualitasnya tidak begitu kuat. Beda dengan kebiasaan beliau dalam kitab ini ketika mengatakan qala ba'dul arifin, telah berkata sebagian orang-orang yang mengenal Tuhannya. Kadang juga beliau berkata wa qala ba'duhum, berkata sebagian dari mereka. Nah, ini pendapat yang kuat penyandarannya. Tapi ketika dikatakan kila, dikatakan, ada satu pendapat, maka derajat pendapat itu lebih di bawah. Nah, pendapat seperti apa itu? Jadi ada pendapat yang menyatakan bahwa kata sufi itu adalah salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kata wali. Wali itu namanya Allah. Ya, Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah itu adalah walinya orang-orang yang beriman. Allah yang mengeluarkan mereka dari aneka macam kegelapan menuju kepada satu cahaya. Sehingga ada doa juga, ya, yang terdapat di dalam Al-Quran, anta wali, engkau la waliku, anta wali, engkau la waliku. Jadi Allah SWT itu adalah walinya orang-orang yang beriman, dalam arti mengurusi urusan orang-orang yang beriman. Kata wali selain digunakan sebagai nama Allah, juga bisa disifatkan kepada manusia. Manusia juga adalah wali. Tapi manusia adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali itu sendiri ada dua macam. Ada wali yang bersifat umum dan ada wali yang bersifat khusus. Wali yang bersifat umum adalah siapa saja yang beriman kepada Allah. Jadi kalau kita ini beriman kepada Allah, kita adalah walinya Allah, asal kita beriman kepada Allah. Tapi ada wali Allah yang bersifat khusus. Wali Allah yang bersifat khusus itulah yang disebut dengan maqam
al-qurba wal mahabbah, yaitu makam atau kedudukan, kedekatan dan cintanya Allah SWT. Mereka yang dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wali Allah yang bersifat khusus. Kata wali itu sendiri mempunyai dua makna. Wali bisa dalam arti orang yang dijaga, yang dilindungi, yang diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu yatawalla as-solihin, Allah yang mengurusi orang-orang yang saleh. Ya, bahkan kita sebaiknya banyak-banyak membaca doa seperti yang Nabi ajarkan kepada putrinya Fatimah Az-Zahra, yang diantara penggalannya itu adalah fala takiluni ila nafsi tarfata ain. Jangan serahkan diriku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata saja. Maksudnya apa? Jangan sampai kita yang mengurusi diri kita sendiri, karena kita tidak sanggup mengurusi diri kita sendiri. Maka kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, ya urusilah semua urusanku. Jangan serahkan diriku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata saja. Nah, selain kata wali bisa berarti yang diurusi oleh Allah SWT urusannya, wali juga bisa berarti orang yang senantiasa menjaga kecintaan dan ketaatannya kepada Allah SWT dan tidak terputus oleh maksiat. Jadi wali bisa dalam arti isim maf'ul yang dijaga oleh Allah SWT, bisa dalam arti isim fa'il, mubalaghah dari isim fa'il, orang yang senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah tidak terputus oleh kemaksiatan. Nah, itu perbandingan yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Maka beliau mengatakan sebagaimana kata wali bisa digunakan untuk Allah, bisa digunakan untuk hambanya, begitu juga dengan kata sufi. Kata sufi bisa digunakan untuk hamba, tapi dia juga menurut satu pendapat ulama adalah salah satu di antara namanya Allah SWT. Tapi kita mesti hati-hati berkaitan dengan nama Allah SWT, karena nama Allah itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah, ya, bukan bersifat ta'akuli, bukan sesuatu yang diakali, tapi dia adalah sesuatu yang tauqifi, diterima berdasarkan nas. Sekalipun mesti dipahami bahwa tidak semua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ada satu doa yang sangat bagus untuk kita biasakan dalam kehidupan keseharian kita. Allahumma inni abduka, ya Allah saya ini hambamu, ibnu abdika, anak dari hamba laki-lakimu, wa ibnu amatika, anak dari hamba perempuanmu. Kepada Allah SWT seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, madin alayya hukmuka, telah berlaku atas saya ya Allah, ya, ketetapanmu, keputusanmu. Adlun alayya qada'uka, telah adil atas saya ya Allah putusan-putusanmu. Nah, lalu masuk ke intinya. As'aluka bikulli ismin, saya minta kepadamu ya Allah dengan semua nama, huwa laka, yang menjadi namamu. As'aluka bikulli ismin huwa laka, saya meminta kepadamu ya Allah dengan nama yang menjadi namamu. Dirinci Pak. Satu, samaita bihi nafsak, nama yang engkau berikan kepada dirimu. Satu. Kategori kedua, au ansaltahu fi kitabik, au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan kepada seseorang di antara hambamu. Kemudian yang ketiga, au ansaltahu fi kitabik, nama yang engkau turunkan dalam kitabmu. Lalu yang ketiga, au istasartahu fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang engkau sembunyikan dalam pengetahuanmu. Jadi ada 4 kategori nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan tadi, ya, salah satunya yaitu nama yang hanya diajarkan kepada seseorang di antara hamba-hambanya. Maka ada nama Allah SWT yang hanya diketahui oleh hamba-hambanya yang tertentu. Bahkan ada juga nama Allah yang hanya Allah saja, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengetahuinya. Istasartahu fi ilmil ghaibi indak, nama yang engkau sembunyikan dalam pengetahuan yang gaib di sisimu. Lalu kita minta kepada Allah, antaja'alal qur'ana rabi'a qulubina,
supaya engkau menjadikan Al-Quran itu penyejuk hati-hati kami. Kalau diri sendiri, rabi'a qalbi, ya, penyejuk hatiku, wa nura sadri, dan cahaya di dalam dadaku, wa jala'a husni, dan penghilang kesedihanku, ya, penghibur ketika saya merasakan kesedihan, wa zahaba hammi, dan juga penghilang dari kecemasanku. Kalau ada yang membaca doa itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah SWT akan mengangkat kesedihan dan kecemasannya. Minta sama Allah SWT, ya Allah, saya meminta kepadamu dengan semua nama yang engkau sandangkan pada dirimu, nama yang engkau ajarkan kepada seseorang di antara hambamu, nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau simpan pada pengetahuan yang gaib di sisimu. Jadikan Al-Quran penyejuk hatiku, jadikan Al-Quran cahaya dadaku, penghilang kesedihanku, ya, dan pengangkat kecemasanku. Kalau ini kita baca, Allah SWT akan menghilangkan kesedihan dan mengangkat kecemasan kita. Nah, apa bedanya sedih dan cemas? Kalau sedih itu pada sesuatu yang sudah terjadi atau yang sementara terjadi. Kalau cemas terhadap apa yang belum terjadi, kita cemaskan hari esok, kita cemaskan masa depan. Kayak kita ini manusia, biasa sedih terhadap yang sudah kita alami atau yang sementara kita alami, biasa juga mencemaskan masa depan. Kita sama Allah agar kesedihan terhadap masa lalu dan masa sekarang itu dihilangkan, begitu juga kecemasan kita terhadap masa yang akan datang. Nah, mengapa disebutkan bahwa sufi itu adalah salah satu nama Allah? Karena sufi artinya yang disucikan. Safallaha fasafahullah fasara sufiyan. Kalau ada seorang hamba mensucikan Allah, hamba itu juga akan disucikan Allah, maka hamba itu akan menjadi sufian, artinya orang yang disucikan. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pertama kali disucikan oleh hamba-hambanya. Bahkan Allah itu maha suci sebelum ada makhluk yang mensucikannya. Hanya saja yang ma'tsur di dalam riwayat-riwayat yang menunjukkan kesucian Allah adalah nama Subuhun. Begitu juga nama Kudusun. Ini semua nama yang menunjukkan kesuciannya Allah. Subuhun, Kudusun. Nah, begitu juga dengan Thayyib. Thayyib itu yang maha baik, yang maha bersih, yang maha suci. Innallaha thayyib. Allah itu maha baik, maha bersih, maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik, yang bersih, yang suci pula. Salah satu doa yang biasa Nabi baca di dalam salatnya ketika sujud, Subuhun, Kudusun, Rabbul Malaikati wal Ruh. Biasa juga kita baca, Pak. Ya, setelah selesai salat witir, menjadi wirid kita. Subuhun, Kudusun, Rabbuna wa Rabbul Malaikati wal Ruh. Karena itulah kita ini manusia diperintahkan untuk banyak bertasbih, mensucikan Allah. Perintah tasbih itu dua macam. Ada perintah tasbih yaitu mensucikan Allah dalam hati. Tidak boleh menyandarkan sifat-sifat yang tidak layak untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah merasa, oh, Tuhan tidak memperlakukan saya dengan adil ini. Masa saya sudah bekerja keras, kehidupan dunia saya masih begini-begini terus. Saya yang lebih disiplin, lebih rajin, tapi jabatan saya lebih rendah daripada teman saya yang tidak begitu rajin. Lalu kita merasa tidak diperlakukan oleh adil, dengan adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anggapan yang tidak benar kepada Allah. Sucikan hati kita dari menyandarkan sifat-sifat yang seperti itu kepada Allah. Perintah tasbih yang kedua maknanya adalah bertasbih mensucikan Allah dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat Subhanallah, Subhanallah. Nah, di dalam Al-Quran ada yang unik. Ada 7 surah yang dimulai dengan tasbih. Dan bentuknya ada 4 macam. Ada yang bentuknya masdar, kata jadian sumber. Di satu surah saja, surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah. Kemudian 3 ayat dimulai dengan sabbah.
Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi telah mensucikan Allah. Subhanallah. Ada 3 surah yang dimulai dengan kata sabbah. Surah Al-Hadid, surah Al-Hasad, dan surah As-Saff. Kemudian ada 2 surah yang dimulai dengan yusabbihu, terus menerus mensucikan, tidak pernah berhenti, yaitu surah Al-Jum'ah dan surah At-Taghabun. Nah, yang terakhir perintah untuk bertasbih mensucikan Allah, yaitu di surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Begitu ayat ini turun, Nabi amalkan. Ketika sujud beliau baca subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ini bagian pertama yang diuraikan oleh Syekh Yusuf Al-Maqashari dalam kitab ini. Saya ulangi, ada sebagian pendapat para ulama bahwa kata sufi adalah satu di antara nama Allah SWT, sebagaimana wali itu juga adalah salah satu nama Allah SWT yang bisa disandangkan kepada Allah, meskipun juga bisa disandangkan kepada manusia. Bagian kedua yang beliau sampaikan dalam kitab ini, kembali beliau mengulangi, menegaskan satu hadis kursi, bahwa apabila ada seorang hamba yang terus menerus berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah melalui ibadah-ibadah sunnah, jadi tidaklah mungkin Allah memberikan cinta dan kedekatan kepada seorang hamba tanpa amalan-amalan sunnah. Kalau kita hanya ingin masuk surga saja, selamat dari neraka, cukup dengan amal wajib, cukup dengan amalan-amalan wajib. Tapi kalau ingin lebih daripada itu, bukan sekedar terhindar dari neraka, bukan sekedar masuk surga, tapi kita ingin kedekatan dengan Allah, kita ingin dicintai Allah, maka caranya apa? Lakukanlah nawafil, amalan-amalan sunnah. La yasalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hamba aku terus menerus mendekatkan dirinya kepada saya melalui ibadah sunnah. Nah, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, hamba itu akan terjaga. Yang dibahasakan dalam hadis tadi, Allah yang menjadi penglihatan, pendengaran, tangan, kaki, hatinya, pikirannya, dan semuanya. Artinya apa? Seluruh anggota tubuh zahir batin terjaga dan terpelihara. Yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh Yusuf di dalam kitab ini, yaitu apabila ada seorang hamba yang sungguh-sungguh mencari Tuhannya, pasti dia akan menemukan. Pasti dia akan menemukan. Tapi dibutuhkan kesungguhan. Maka digunakanlah kata tolabani, mencari saya dengan sungguh-sungguh, bukan dengan usaha yang main-main, tanpa ada kesungguhan di dalamnya. Nah, kalau kita sungguh-sungguh mencari Allah SWT, kita akan menemukannya. Dan begitu menemukan Allah SWT, Allah akan mencintai hamba itu. Begitu Allah mencintainya, Allah SWT akan merindukannya. Begitu Allah merindukannya, Allah akan, dalam tanda kutip, mematikannya, membunuhnya. Maksudnya apa? Hilang keakuan dirinya. Dia tidak lagi merasa dirinya ada. Pada saat itu yang dirasakan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang ada. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah sebut, secara syariat kita ini manusia, hambanya Allah, Abdullah. Secara tarikat kita ini manusia, sir, rahasianya Allah. Kalau di dalam hati selalu ada nama Allah, orang lain tidak tahu, yang tahu hanya Allah, kita rahasianya Allah. Secara hakikat manusia itu adalah mir'atullah, cerminnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang tampak pada dirinya adalah sifat-sifat Allah SWT, pengasihnya, penyayangnya, pemaafnya, pengampunnya, kedermawanannya, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Dan pada puncaknya apa? Hilang keakuan pada dirinya, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, itu yang dimaksud Allah membunuhnya, menghilangkan keakuan pada dirinya. Maka seorang sufi tujuannya itu bukan ingin menyatu dengan Tuhan. Menyatu itu kalau ada dua lalu disatukan. Tapi tujuannya apa? Supaya kita benar-benar menyadari yang ada hanya Allah SWT. Selain Allah itu tidak ada. Kita ini hanyalah bayangan semu saja. Yang ada secara hakikat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah sebutkan, kalau saya sudah membunuh hambaku, menghilangkan keakuan dirinya, atas tanggungan saya tebusannya. Nah, saya yang menghilangkan keakuannya, maka atas tanggungan saya tebusannya. Kalau sudah atas tanggungan saya, sayalah yang akan menjadi dia, menjadi penebus bagi dirinya. Yang maksudnya yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, ketika itulah wal haqqu ta'ala sara huwa batinuhu, ay batinul khalifah al-mazkur la ghaira min haitsu annal amra kullahu minhu wa ilaihi wa annahu ta'ala ghayat kulli syai'. Maka pada saat itu Allah al-haqqu ta'ala akan menjadi batinnya, sesuatu yang tersembunyi pada dirinya. Zahirnya dia adalah hambanya Allah SWT, tapi batinnya Allah SWT sarahuwa, dalam tanda kutip menjadi dirinya, terpelihara semua dirinya, zahir dan batin. Ai batinul khalifah yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Dalam arti pada saat itu dia akan menyadari semua urusan berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadi tujuannya yang tertinggi. Saya kira itu pengantar kajian kita di subuh ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.